nggak dengar ya kan? Shalom. Shalom. Wah, semuanya ya. Shalom semuanya. Apa kabar ini ya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, coba sambil berdiri ya. Miss tanya sekali lagi. Jawabnya dengan semangat. Kalau boleh loncat, oke? Ayo silakan semuanya berdiri anak-anak. Iya. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Oke, sekali lagi kita sama-sama. Sehat, luar biasa. Yes. Oke. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, tentunya juga yang di rumah anak-anak semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, kita akan memulai ibadah kita di sektor 3. Anak-anak juga yang di rumah sudah boleh dipersiapkan Alkitabnya, tentunya hatinya juga. Kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak semuanya rapi berdiri. Kita akan memulai lipat tangan terlebih dahulu ya. Ayo. Lipat tangannya. Tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Beritahuan Beliau Tuhanku, sasada Yesus Namaku Tuhan. Dengarlah Tuhan doaku ini, berkatilah kami setiap hari. Amin. Kita sambut ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Anak-anak tetap dalam keadaan berdiri ya sayang. Oke. Yang belum tahu teksnya boleh dibaca biar semangat bernyanyi. Ayo Bang. Puji dengan riang di kau Allah yang besar, bagai bunga kremasih yang hati kami pun mekar. Kau dosa dan keringan, kebimbangan dalamnya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerang. Ayat 2 ya. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan bersih. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, mengelola dan kasih-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu. Amin. Oke, anak-anak sudah boleh semuanya duduk. Oke. Kita angkat pujian kita lagi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai 2.
Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Senang kita akan senang, bebas seperti Tuhan. Bersama Yesus damai di rumah yang Ayat 2. marilah kecilkan yang besar, biar hatimu kira menang. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Senang kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan untuk ibadah kita di ibadah sekolah minggu pagi ini. Diambil dari titah yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Apa judulnya ya? Coba dibaca. Iya, tentunya kan lagu ini sudah sering didengar ya. Buatlah tadi yang nomor 1, nomor 2 jarang didengar. Tapi yang nomor 3 sudah tahu. Jadi harapannya anak-anak semuanya bernyanyi. Oke? Yang di rumah juga ya. Bernyanyi bersama adik-adik atau keluarga dengan semangat. Ayo Bang, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Yesus sayang padaku. Boleh tepuk tangan. Ayo tepuk tangan demi semangat. Ayo adik yang sudah merah, tepuk tangan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Marilah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, semuanya boleh duduk ya. Iya. Kita bernyanyi kembali supaya bersuara. Ayo, nomor 4 apa judulnya? Iya, ku berbahagia. Berarti kita harus bernyanyi bahagia dong ya. Kalau belum tahu kata-katanya boleh dibaca sambil ikut-ikut ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan epistel atau yang diganti dengan ayat bulanan. Ada adik-adik yang sudah hafal bulan Oktober. Ayo, kakak nak. Kakak Okta bisa. Yang mana-mana Kak Okta siapa? Grace nggak ikut. Boleh dibaca. Kakak Mira maju aja. Gak mau Kak Mira, baca Alkitab aja, bisa ambil Alkitabnya mau. Nah, ayo. Grace dulu Okta, Grace dulu. Ajarin Grace Kak Okta. Sama-sama sama Kak Okta. Ayo Kak Okta. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Terima kasih buat Kak Okta yang sudah menghafal. Tentunya juga anak-anak yang sudah di rumah, yang sudah menghafalnya, bolehlah mengirimkan ke Miss ya sayangnya. Harapannya lebih banyak lagi ya. Nanti di sektor 4 juga anak-anak sudah lebih banyak untuk membacakannya di depan. Oke. Sekarang kita akan memasuki lagu kelima. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 425. Anak-anak bernyanyi dengan semangat ya. Yang di rumah juga ya sayangnya bernyanyi dengan semangat. Ayo Bang, nomor 5. Ayo tepuk tangan aja biar konsentrasi. Ayo anak-anak walaupun dari Kidung Jemaat, ayo semangat juga. Ayo tepuk tangan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Karena jiwa-jiwa bersama mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, mengantar yang terlelam. Kirimlah berita Injil, mengantar yang terlelam. Ayat 2 ya. Ayat 2, ayat apa? Nanti berdiri. Anak-anak berdiri semua. Cahayamu, bantuanmu, berikan janganlah jemu. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, mengantar yang terlelam. Kirimlah berita Injil, mengantar yang terlelam. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Ya, semuanya boleh duduk. Kita akan sambut firman Tuhan yang dibawakan sama Inang Pendeta. Tentunya sambil mempersiapkan Alkitabnya. Sepertinya ada pengumuman sebentar ya. Oke, ada suatu pengumumannya. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Horas.
Ya, pengumuman penting buat kita, buat anak-anak sekolah minggu HKBP Tapian Noli Sunggal, yaitu karena sudah di ambang pintu ya, seperti ujian nasional ya, perayaan Natal kita, di mana ini sudah bulan 10, 2 minggu lagi akan bulan 11 ya, 4 minggu lagi udah bulan 12, udah Advent 1, Advent 2 ya kan. Jadi sangat perlu kita dengarkan untuk hari ini, di mana untuk tahun ini kita akan merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu yang sangat luar biasa, di mana kita akan merayakan dibagi 3 gelombang seperti belajar di sekolah ya, gelombang 1, gelombang 2. Sekarang udah pakai gelombang, inilah gara-gara si corona lah ini kan. Jadi bergelombang semua. Jadi untuk Natal pertama kita dengar-dengaran ya, dicatat nanti di buku catatannya biar ingat nanti apa tugasnya. Ya. Natal pertama kita laksanakan dari jemaat sektor 1, sektor 2 dan sektor 3. Ya. Itu jatuh pada tanggal 13 Desember, tepat pada hari Senin. Ya. Natal yang kedua dari anak sekolah minggu sektor 4 dan sektor 6. Sektor 4 dan sektor 6 ya, sektor 6 jatuh pada tanggal 15 Desember ya, pada hari Rabu. Dan Natal yang ketiga sektor 5 dan sektor 7 pada tanggal 17 pada hari Jumat ya. Jadi itulah Natal sekolah minggu kita yang akan kita rencanakan di bulan Desember. Kita sama-sama berdoa di rumah kita masing-masing supaya keadaan dunia kita, kota kita semakin membaik ya, sehingga nanti pada waktu Natal kita tidak perlu pakai masker ya kan, karena kamu nanti udah cantik-cantik kan, di makeup lagi, rambutmu disasar tinggi-tinggi, rupanya kamu pakai masker, nggak nampak gincumu kan. Jadi kita berdoa, masih ada 2 bulan lagi kita berdoa, yang kuat-kuat aja doanya, kuat-kuat ya, kuat-kuat doanya dari hati, biar nggak pakai masker kita pas Natal nanti. Coba ngeri nggak kalau pakai masker? Di mula-mula nak HP ngamar gincu si nirelokan, yang tadi dia mau gincu na bagaki, alana pakai masker terus kan. Jadi ada 2 bulan waktu kita untuk berdoa kan. Ada di sini berdoa tiap hari? Ada? Kalian doakannya dunia ini? Kalian doakannya kota Medan ini? Didoakan kan? Untuk selanjutnya, untuk pengambilan liturgi ya, nanti ditanya orang tuanya, mungkin ada nanti di warta. Kalau gereja orang tuanya, ya kan? Makanya disuruh gereja orang tuanya biar dapat warta dari gereja ya. Oke. Untuk pembagian liturgi, untuk Natal pertama sektor 1, 2 dan 3 hari Rabu tanggal 20 ya, tanggal 20 kan? Hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Tanggal 20 jam 4 sore harus datang ke gereja ya. Tidak boleh dititip ke JNE liturginya. Harus diambil langsung ke gereja karena mau melihat apakah si Raymond udah besar badannya ya kan, nanti masih kecil badannya, rupanya di liturgi ke-7 kan. Ngantuk dia nanti menunggu-nunggu sampai liturgi ke-7. Jadi mau melihat badannya juga ya, mau dikondisikan juga mana yang cocok liturgi pertama, mana cocok liturgi kedua, mana yang cocok liturgi sampai liturgi ke-7 ya. Yang kedua hari Kamis untuk sektor 4 dan 6, hari Jumat untuk sektor 5 dan sektor 7, semua sama jam 4
Sore. Ngambil apa tadi? Ngambil liturgi. Siapa yang nggak mau liturgi? Ada yang nggak mau? Ada yang nggak mau? Oh, mau tunjuk tangan apa ini? Oh, enggak. Oke ya, sampai di sini pengumuman kita. Semoga adik-adik sekolah minggu dapat mendengar, mengerti, dan melakukannya nanti. Shalom. Horas. Ya, kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427. Ayo semua anak-anak sekolah minggu yang di sini, yang di sektor 3 dan yang di rumah, mari kita lipat tangannya. Tapi sebelum berdoa, siapkan dulu Alkitabnya. Ayo. Sudah, yang di rumah sudah diambil Alkitabnya? Di sini masih ada Alkitabnya yang sama mamanya? Tidak ada lagi? Sudah dipegang semua? Oke. Mari kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Siapa yang bawa Alkitabnya? Mari kita buka Injil Lukas. Injil Lukas tertulis di mana ya? Perjanjian Baru, betul sekali. Injil Lukas pasal yang ke-11. Sudah dapat? Lukas 11 ayat 27 sampai ayat 28. Sudah ketemu? Ada yang belum ketemu? Kita tunggu teman yang belum ketemu ya, supaya kita bisa sama-sama membacanya. Ada yang tahu kenapa Lukas itu dibilang Injil? Ada yang tahu arti Injil?
Enggak. Injil itu artinya kabar baik, kabar sukacita. Maka dibilang Injil Lukas. Kenapa? Iya, karena ada kabar sukacita di situ, cerita tentang Yesus Kristus. Jadi ada 4 Injil ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, satu lagi Injil Yohanes. Karena isinya cerita tentang hidup Tuhan Yesus. Sudah ketemu semua? Yang di rumah sudah? Mari kita baca bersama-sama Lukas 11 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, Inang mau tanya, menurut kalian apa itu bahagia? Ada yang pernah merasakan bahagia? Gimana rasanya bahagia itu? Senang. Terus? Kalau bahagia itu menangis enggak? Ada yang sampai menangis terharu, tapi jarang ya. Anak-anak pasti mereka bahagianya cemberut. Gimananya? Tertawa, senyum-senyum terus kan? Sampai datang temannya, "Kau kenapa?" "Senang kali aku," gitu kan? Ih, keren. Terus tadi itu pertanyaan pertama, apa sih itu bahagia? Bahagia itu dimana perasaan kita sedang senang, ya kan? Yang kedua mau Inang tanya sama anak-anak sekolah minggu, apa yang membuat kalian bahagia? Tadi Inang tanya, pernah bahagia? Pernah. Jadi Inang mau tanya lagi, apa yang membuat anak-anak sekolah minggu bahagia? Apa Togi? Dikasih mainan terus? Dikasih duit. Ada yang gak senang dikasih mainan? Siapa yang gak senang? Malah kalau dikasih mainan, gak suka aku. Nangis dia, gak mau aku mainan, aku maunya buku pelajaran. Ada kayak gitu? Enggak ada. Ada yang gak senang dikasih duit? Apalagi? Dikasih mainan, dikasih duit. Terus apa lagi yang bikin bahagia? Jalan-jalan katanya. Hah? Diajak jalan-jalan. Terus dikasih jajan. Banyak sekali ya alasan untuk berbahagia kan? Kalau ulang tahun kita bahagia nggak? Bahagia. Nah, ternyata banyak sekali alasan kita untuk berbahagia. Tapi Inang mau tanya dulu, kalian kalau dikasih jajan bahagianya berapa lama? Berapa lama kalian berbahagia kalau dikasih jajan? Habis jajannya rasanya bahagianya juga habis. Terus Inang mau tanya, berapa lama kalian bahagia kalau dikasih mainan baru? Lama? Tunggu mainan. Inang gak yakin tunggu mainannya rusak. Ada gitu baru dikasih mamanya kan, "Ini Togi, mobil-mobilan untukmu." "Wih, hore," katanya. Terus dia tunjukkan sama temennya, "Ini mobilan baruku," katanya. "Oh iya," rupanya datang temannya. "Bapakku juga tadi beli mobilan baru. Ini rupanya lebih besar punya kawannya." Datang si Togi, "Kecil kali pun punyaku, tak keren," katanya. Ada yang kayak gitu kan? Ada, pasti ada. Gitu dilihat mobilan kawannya, rupanya pakai remote, punyanya pakai tali, ditarik-tarik, langsung
sedih. Ada juga yang pertama mobil remote-remotenya ini dibawa terus, tapi baru seminggu belum rusak sudah. Nah, udah bosan aku mobilan itu. Yang lain lah, ada yang kayak gitu? Ada. Sampai segudang mobilannya di rumah, mainannya di rumah. Ya kan? Sampai habis tempat. Di sana mainannya, di sini mainannya, karena dia minta mainan terus. Terus tadi karena apa lagi? Kalau dikasih uang, berapa lama bahagianya berasa? Sampai uangnya habis. Apalagi kalau dikasih nabur uangnya kan. Ini untuk beli permennya. Katanya sama si siapa namamu itu? Sama si Anton. Dikasih nabur aku uang mak. Katanya berapa? 100.000 datang mamanya. Sinilah biar mama simpan katanya kan. Langsung hilang. Bahagianya langsung ceburkan sama aku itu dikasih bukan sama mama. Katanya gitu kan? Ada yang pernah seperti itu? Yang di rumah? Ada. Jadi ternyata kalau bahagianya tadi yang kita sebut-sebutkan itu bahagianya cuma sebentar saja. Ya kan? Ada yang mau tidak bahagia? Ada yang mau bahagia terus? Siapa yang mau bahagia terus? Semua mau bahagia terus? Atau turun maju tangannya? Turun tangannya. Mau tahu rahasianya? Yang di rumah mau tahu rahasianya? Apa rahasia untuk bahagia terus? Bayangkan kita senang terus, tapi pertama, Inang mau kasih tahu, bahagia itu bukan ketika kita senyum terus, bukan ketika kita ketawa. Siapa yang ketawa terus? Ada yang ketawa terus? Kalian ketawa terus? Mantap. Memang kalau anak-anak harus ceria terus kan? Iya. Tapi nanti kalian seringnya melihat bapak sama mama ketawa terus, bahagia terus? Sering atau mereka sering diam aja? Nggak ada ekspresinya? Iya, kalau bapak-bapak memang udah banyak pikirannya kan. Uang sekolah anakku lagi, apalagi beras sudah habis, nanti minta uang lah istriku katanya. Atau mama, anakku ini sudah kali diatur katanya. Jadi dia lebih datar aja gitu. Tapi anak-anak mereka selalu tunjukkan kebahagiaan. Kita sekolah minggu di sini bahagia nggak? Bahagia. Mau tiap minggu aja di sini? Bisa? Iya, bilang nanti sama mamanya. Nah, jadi bahagia itu juga ketika kita merasakan damai. Ada yang tahu rasa damai? Rasa damai? Rasa tenang. Tidak ada yang membuat kita takut. Tidak ada yang membuat kita sedih. Gak takut, gak sedih. Itu juga yang namanya bahagia. Pokoknya tentram lah. Dan rahasianya adalah, kembali buka Alkitabnya ayat 28. Ayat 28. Sudah dibuka lagi Alkitab ayat 28. Kita baca bersama-sama dengan suara yang sangat kuat. Yang di rumah juga, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jadi Yesus bilang saat ini enggak harus punya mainan baru, enggak harus punya jajan yang banyak, enggak harus punya uang yang banyak, enggak harus diajak jalan-jalan supaya kamu bahagia. Memang betul perasaan yang tadi itu perasaan berbahagia. Kita senang, tapi itu hanya sifatnya sebentar saja. Kalau mau bahagia yang kekal, Yesus bilang
Mari mendengar firman Tuhan. Cukup cuma didengar aja? Tidak, harus dipelihara. Gimana dipelihara? Siapa yang pernah memelihara ayam? Ada yang pernah memelihara ikan? Ada yang pernah memelihara guguk, anjing, kucing? Apalagi yang lain peliharanya? Ular? No. Oke. Gimana cara kalian memelihara binatang peliharaan kalian? Dikasih makan, terus dirawat, diapain? Disayang. Terus Diberi kandang bagus. dibikin kandangnya yang bagus. Dimandikan gak? Apalagi kalau anjing sama kucing kan nanti bau kan? Iya, biar nggak ada iya. Jadi gitu cara kita memelihara binatang kesayangan kita. Memelihara firman Tuhan itu juga harus dijaga, dibersihkan. Kayak mana cara dibersihkan? Ya dibaca terus dan dilakukan berulang-ulang. Dilakukan terus di dalam hatinya. Bukan cuma dibaca tadi. Adanya orang membaca kan, dibaca sih tapi lupa. Kalau kayak belajar kan, kalian belajar kayak gitunya, dibaca bukunya tapi bentar lagi ditanya sudah lupa. Bukan seperti itu, tapi membaca dengan teliti supaya kita ingat dan masuk ke dalam hati. Setelah itu ketika kita mau melangkah, ketika kita mau mengerjakan pekerjaan kita, ketika kita mau melakukan sesuatu, maka akan kita ingatlah firman Tuhan itu. Yang tadi, aduh udah nggak ada uangku, kayak mana lah ya, kalau ku minta dari bapakku nanti dimarahi aku curi aja lah, gak tahu dia itu katanya. Tapi datang hatinya bilang, gak boleh, anak Tuhan gak boleh mencuri. Jadi tidak jadi. Seperti itulah yang hidup di dalam firman Tuhan. Coba tadi dia jadi mencuri, diambilnya lah uang papanya 5.000. Apa yang akan dia rasakan? Waktu dapat, senang kali dia, yes 5.000. Tapi gitu udah habis uangnya, dia harus kembali ke rumah, gimana perasaannya? Takut nggak? Takut dong. Aduh, bapakku tahu nggak ya? Tahu nggak bapakku ya? Kalau takut itu bahagia nggak? Enggak. Tapi kalau dia tidak mencuri, dia nggak akan takut kan? Dia tetap bahagia. Tapi nanti bapaknya datang, Pak minta dulu uangmu, nggak ada uangku lagi. Itulah kan? Lebih baik seperti itu daripada mencuri. Ingatlah, orang yang melanggar firman Tuhan akan tidak bahagia. Nah, dan tadi sedikit Inang mau bahas ayat 27 itu. Ada seorang ibu yang berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau, katanya. Siapa nama ibu Yesus? Maria. Tapi dia bilang gini, tapi Yesus bilang yang berbahagia itu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yesus itu bukan mau bilang, enggak, mamaku enggak bahagia. Yesus itu bilang, iya mamaku memang bahagia, tapi tanpa aku pun anaknya, dia tetap bahagia. Karena si Maria di peok dohatai jala di pahusar-husar di bagasan rohana. Bahasa Indonesianya, dia apa mang, mameo apa mang? Dia memegang teguh dan memelihara firman Allah di dalam hatinya. Jadi memang orang yang apa? Orang yang taat sama firman Tuhan. Orang yang cinta sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita berdoa, mari dulu kita buat rumah kita jadi tempat Tuhan Yesus. Tahu lagu? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Jadi kalau ada Yesus maka akan senang. Betul. Dah senang, damai. Kita bikin bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya dulu. When Jesus in my family, happy, happy life.
di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Jadi kalau mau bahagia, mau senang harus sama Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan karunia-Mu. Tuhan masih mengizinkan kami memuji nama-Mu, berkumpul di sektor 3 pada saat ini bersama anak-anak sekolah minggu. Tuhan, firman yang telah kami dengar biarlah menjadi pelita bagi kehidupan kami, agar kami bisa hidup berbahagia karena kami mau mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kami. Jadikanlah Tuhan anak-anak-Mu ini sebagai pelaku firman, jadi anak-anak pembawa terang, anak-anak yang takut dengan orang tua dan yang dicintai orang yang kami. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka panjang umur dan rezeki, menjagai mereka selalu agar mereka selalu ingat akan Tuhan. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami agar kami layak menjadi berkat Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari persiapkan persembahannya. Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga yang buat sudah di rumah. Terima kasih buat anak-anak yang di rumah juga yang sudah mengikuti ibadah kita. Jangan lupa ya anak-anak, ayat hafalannya segera di-share tulisnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu di sektor 4 minggu depan. Bye-bye.